إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah pertama-tama kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke negeri di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang Dia muliakan. Yaitu negeri yang kita semua berangan-angan bercita-cita untuk bisa sampai ke sana. Jannah, syurganya Allah Jalla wa ala. Dan juga hanya dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari segala macam kesulitan, segala macam kesusahan dan segala macam himpitan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar dari persoalan yang dia hadapi. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara karunia Allah Jalla wa ala kepada hambanya yang beriman, bahwa Allah Azza wa Jalla putarkan untuk mereka musim-musim kebaikan. Belum lama berlalu oleh kita musim kebaikan di bulan Ramadan, dan pada hari ini kita memasuki bulan Dzulhijjah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qalu ya Rasulullah," para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau amalan itu yang dikerjakan di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah berjihad di jalan Allah? Apakah amalan saleh?"
Selain jihad yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu juga lebih utama dibandingkan jihad yang dikerjakan di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka apa kata Nabi SAW? Walal jihad, sekalipun amalan tersebut adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih, kecuali kalau dia keluar dari rumahnya berjihad, membawa jiwa dan juga membawa hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, kemudian tidak ada yang kembali dari keduanya itu sama sekali. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan kepada kita akan besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala tulis untuk setiap amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh seorang di hari-hari yang memiliki keutamaan ini, di antaranya adalah as-siyam, adalah mengerjakan puasa pada 9 hari yang pertamanya. Karena puasa merupakan amalan yang paling afdal, amalan yang memiliki keutamaan yang tinggi, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, bahwa Allah Jalla wa Ala mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam adalah buat dia, illa siyam, kecuali kalau itu adalah puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sungguhnya puasa itu adalah untukku, biar aku saja yang akan mengganjarnya. Begitu juga memperbanyak membaca tahlil, memperbanyak membaca tahmid, dan juga memperbanyak membaca at-takbir. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut dari ucapan tahlil, yaitu la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan ucapan tahmid yaitu alhamdulillah. Dan di antara amalan lain yang juga bisa dilakukan bagi siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya adalah ibadah haji dan juga ibadah umrah. Karena ibadah haji sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada yang pantas sebagai balasan bagi orang yang mengerjakannya selain surga dari Allah Jalla wa Ala. Begitu pula yang bisa dilakukan oleh seorang hamba adalah al-udhiyah, yaitu melakukan kurban. Apakah dia berkorban dengan unta ataukah dengan sapi, apakah dia berkorban dengan kambing maupun domba, maka apapun yang dia korbankan, Allah Subhanahu wa taala akan ganjar. Dan hati-hati bagi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan, kemudian dia tidak berkorban. Sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yajid sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dia dekat-dekat dengan musalla dan tempat-tempat salat kami. Hadis sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan. Namun secara umum, bahwa pada bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita untuk mengerjakan kezaliman-kezaliman. Pada poin ini perlu kita memberikan perhatian yang lebih khusus, karena banyaknya dari kaum muslimin yang tidak menjaga dari terjatuh kepada kezaliman. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, kata Allah Jalla wa Ala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan itu Allah Azza wa Jalla telah tetapkan
di hari semenjak Dia ciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci, dan kita berada di salah satunya. Di mana keempat bulan suci tersebut? Dia adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan juga Muharram. Dan yang terpisah sendirian adalah bulan suci Rajab. Pada keempat bulan suci ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Hadirin yang muliakan Allah, tentunya kezaliman itu diharamkan oleh Allah di 12 bulan di sepanjang tahun. Akan tapi dosanya Allah Subhanahu wa taala lipatkan. Allah Jalla wa ala lipat gandakan dosanya apabila kezaliman tersebut dilakukan pada bulan-bulan suci itu. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mewaspadai dirinya dari terjatuh kepada beragam macam bentuk-bentuk kezaliman. Apakah kezaliman itu berupa kezaliman dirinya kepada Rabbnya Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kesyirikan kepada Allah Jalla wa ala, dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lalai dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk dari bentuk-bentuk kezaliman hamba kepada Rabbnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala menjadi celaka ketika hambanya menzalimi Dia? Tidak, jawabnya. Akan tapi apabila ditinjau dari sisi si hamba, maka inilah dosa bagi si hamba. Maka dia merupakan dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kezaliman seorang kepada dirinya sendiri, yaitu dengan mengerjakan kemaksiatan yang tidak melibatkan dan tidak merugikan orang lain, seperti misalnya dia meninggalkan salat, melakukan ghibah, melakukan namimah, minum minuman yang diharamkan oleh Allah, makan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menzalimi orang lain dan tidak merugikan orang lain. Ini merupakan kezaliman juga. Dan yang ketiga adalah kezaliman seorang kepada orang lain. Apakah dengan merampas hartanya, memukul dirinya, membunuhnya, atau melakukan tindakan-tindakan yang mencederai diri orang lain maupun mencederai hatinya. Maka yang demikian ini pun juga merupakan kezaliman. Maka waspadalah dari 3 macam kezaliman ini. Maka barang siapa yang dia selamat dari dosa-dosa kecil, kemudian selamat dari dosa-dosa besar, maka tidak ada ganjaran selain surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita semua untuk senantiasa mempelajari agama Allah agar kita dapat terbimbing dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Maka di antara amalan saleh yang paling penting saat kita memasuki musim-musim kebaikan seperti ini, sebelum kita mengerjakan apa yang ingin kita lakukan dari amalan yang merupakan ibadah, yang merupakan taqarrub kepada Allah, darinya kita mengharap ganjaran, adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat kita. Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang yang berlebihan dalam urusan mereka sendiri, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Karena tidak ada satupun dosa yang tinggal selagi seorang itu bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Sekalipun dosa itu adalah kesyirikan, sekalipun dosa itu adalah kekufuran kepada Allah, dengan taubat Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Akan tapi penting di sini untuk kita ingatkan bahwa
Seseorang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia membawa dosa, maka apa akibat yang akan dia terima? Yang pertama, kalau dosa itu merupakan kesyirikan, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga sama sekali. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang musyrik itu tidak akan masuk ke dalam surga sekalipun sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Kata Allah Jalla wa Ala, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang musyrik itu. Karena yang dimaksud dengan orang yang zalim dalam ayat ini, itu adalah orang yang mati membawa dosa kesyirikan yang dia belum taubat darinya. Ma lidh-dhalimina min hamim. Tidak ada bagi orang yang jatuh kepada kesyirikan min hamim, seorang pun teman yang bisa menolong dia, wala syafi'i yuta'. Begitu pula orang yang bisa memberikan kepadanya rekomendasi selamat dari azab Allah, yang rekomendasinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dosa tersebut adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa itu begitu saja tanpa dihukum sama sekali, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas kehendaknya. Dan kemungkinan yang kedua, dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Apabila selesai, maka dia dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala katakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain dari kesyirikan. Artinya apabila seorang meninggal dunia dan belum tobat dari dosa kesyirikan, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, belum taubat dari dosa selain kesyirikan, antara dia dengan Allah, ada kemungkinan dosanya diampuni begitu saja. Dan ada kemungkinan juga dia akan diganjar sesuai kadar dosanya, namun akhirnya kembali juga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah babak bulur duluan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Jalla wa Ala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang dia maafkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, yaitu orang yang membawa dosa, dan dosa itu antara dia dengan orang lain. Ini belum selesai sampai dia selesaikan urusannya dengan orang tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu madlamatun li akhi." Barang siapa yang dia punya kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu minhul yaum. Maka selagi dia masih ada di dunia, minta ampun, minta maaf kepada orang yang sudah dia zalimi sekarang. Qabla an yakuna dinar wala dirham. Sebelum tidak ada lagi nanti tebusan di akhirat, tidak bisa ditebus, tidak dengan dinar, tidak pula dengan dirham. Lalu dengan apa ditebus? Akan ditebus dengan amalan soleh yang pernah dia kerjakan. Kalau dia punya amalan soleh, maka amalan solehnya itu akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau masih banyak orang yang dia zalimi, kemudian habis amalan soleh dia mau tebus lagi dengan apa? Nggak bisa dia tebus dengan apapun. Dia akan menanggung dosa orang-orang yang dia zalimi. Yang tadinya dia menyangka dia banyak membawa amalan soleh untuk masuk ke surganya Allah, ternyata dia bangkrut, sehingga dia pun diseret dan dijebloskan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka dia dimuliakan Allah. Inilah kesempatan bagi kita untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat merupakan amalan yang paling Allah Azza wa Jalla cintai. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Jalla wa Ala lebih bergembira akan taubat seorang hamba daripada orang yang di dalam perjalanan dia membawa bekalnya di atas tunggangannya, tiba-tiba tunggangannya itu lari, kemudian dia putus asa hingga dia bersandar di sebuah pohon, lantas dia pun mengira bahwa dia mati. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba tunggangannya muncul lagi di hadapannya. Saking gembiranya dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku, sedangkan akulah Rabbmu. Saking gembiranya dia sampai keliru dalam persoalan yang terang benderang seperti itu. Salah ucap. Kenapa salah ucap? Saking gembiranya. Kata Nabi, gembiranya Allah lebih besar lagi daripada gembiranya orang ini. Saat Anda, saat kita, saat saya, saat semua hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa Ala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang gemar bertaubat kepada Allah, gemar mohon ampun kepada Allah, dan termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mati kita.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.